Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma faqihna fiddin wa alimna ta'wila amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu jamaah salat tarawih rahimakumullah. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dinyatakan qala Allahu ta'ala man 'ada li waliyan faqad adantuhu bil harb wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabbu ilayya mimma iftaratuhu alaihi wa la yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih wa basarahu alladhi yubsiru bih wa yadahu allati yabtishu biha wa rijlahu allati tamshi biha wa in sa'alani la'utiyanna wa la in ista'adzani la'u'idanna. Bapak dan Ibu sekalian, terjemah hadisnya secara gampang adalah bahwa siapapun, ini kata Allah, siapapun yang memerangi dan memusuhi kekasihku, waliku, maka aku izinkan untuk diperangi. Jadi di sini ada kata-kata man adali waliyan, ada kata wali. Kemudian hambaku tidak mendekat kepadaku dengan perbuatan yang lebih aku cintai daripada saat dia melakukan kewajiban-kewajiban, dan hambaku selalu berusaha untuk mendekat kepadaku dengan melakukan ibadah-ibadah sunnah sehingga aku mencintainya. Ini ada kata cinta. Tadi ada kata wali, sekarang ada kata ahbabtuhu. Dan ketika aku mencintai seseorang, maka aku, kata Allah, akan menjadi penglihatannya, menjadi pendengarannya, menjadi tangannya, dan menjadi kakinya. Setiap kali dia meminta pasti aku berikan, dan ketika dia minta perlindungan pasti aku lindungi. Bapak dan Ibu jamaah sekalian, dari hadis tadi kita tahu bahwa untuk mencintai dan dicintai oleh Allah, salah satu atau mungkin yang paling bisa kita lakukan adalah melakukan kewajiban dan ibadah-ibadah sunnah. Saya ingin menyampaikan dua kabar gembira di kesempatan ini. Yang pertama, bahwa untuk masuk surga syaratnya itu mudah, yaitu bahwa pahala seseorang harus lebih berat daripada dosanya. Al-Quran menyatakan fa amma man thaqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishatin radiyah. Siapapun orang yang timbangan pahalanya lebih berat daripada timbangan dosa, maka dia akan hidup bahagia di akhirat dan tentunya juga di dunia. Maka ketika kita membicarakan surga, yang perlu kita siapkan adalah pahala yang timbangannya lebih berat daripada dosa. Semisal pahala kita 10 kilo dan dosa kita 9 kilo, maka kita pasti masuk surga. Semisal pahala kita adalah 10 kilo dan dosa kita 9 kilo 9 on, kita juga masuk surga. Maka untuk masuk surga gampang caranya, yaitu kita memastikan bahwa pahala kita lebih berat daripada dosa kita saat ditimbang. Ini berita gembira yang pertama. Saya perlu sampaikan di banyak tempat, di banyak kesempatan, untuk memberikan optimisme bahwa surga memang tersedia untuk kita, apalagi untuk Bapak dan Ibu yang hadir di masjid untuk sholat sunnah seperti ini. Berita gembira yang kedua adalah bahwa kita dianugerahi bulan Ramadan. Ramadan adalah anugerah karena di bulan ini kita bisa melakukan banyak kebaikan, yang artinya kita bisa banyak memperoleh banyak pahala. Bapak Ibu sekalian, bulan Ramadan itu unik karena ibadah yang kita lakukan itu dilakukan bersama-sama dan relatif menjadi ringan.
kita berpuasa. Puasa di bulan Ramadan dengan di luar Ramadan sama bentuknya, tidak makan, tidak minum, menahan nafsu dari subuh sampai maghrib. Tetapi rasanya berpuasa di bulan Ramadan lebih ringan karena dilakukan bersama-sama. Kita juga bisa melakukan sholat sunnah di bulan Ramadan dan di luar Ramadan. Tetapi nampaknya sholat sunnah di bulan Ramadan lebih ringan, di mana kita bisa mudah langkahnya untuk melaksanakan sholat tarawih yang jumlahnya 8 atau 20 rakaat. Di luar Ramadan, sholat sunnah juga bisa kita lakukan. Tetapi apakah jumlahnya sama seperti sekarang? Di Ramadan juga kita bisa membaca Al-Quran. Di dalam Ramadan kita membaca Al-Quran, tetapi rasanya membaca Al-Quran di bulan Ramadan lebih ringan. Entah bagaimana rasanya kita bisa mematok target yang lebih tinggi untuk membaca Al-Quran. Biasanya 1 halaman mungkin bisa 5 halaman ketika di bulan Ramadan. Di bulan Ramadan pula kaki kita lebih ringan untuk ke masjid. Masjid-masjid menjadi penuh, menjadi ramai dengan kegiatan dan aktivitas. Padahal masjidnya sama di luar Ramadan, sama seperti saat Ramadan, tetapi nampaknya lebih enak kalau kita beribadah di masjid di bulan Ramadan. Maka Ramadan adalah anugerah buat kita, karena di bulan ini ibadah diringankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di bulan Ramadan pula kita bersemangat bangun sebelum subuh. Bahkan ketika kita bangun pas subuh mungkin kita akan menyesal. Di waktu yang sama di bulan lain kita bangun subuh atau terlambat sedikit, tidak ada penyesalan. Di bulan Ramadan kita dibiasakan banyak sekali kebaikan. Bangun sebelum subuh, melakukan sholat tahajud, berdoa, lalu berpuasa, mengaji, iktikaf dan seterusnya. Lagi-lagi Ramadan adalah anugerah buat kita, karena di bulan ini kita diringankan untuk melakukan ibadah wajib dan ibadah sunnah. Dan ketika kita banyak melakukan ibadah, maka pahala kita akan banyak, yang mudah-mudahan saat ditimbang menjadi lebih berat daripada timbangan dosa kita. Tadi di awal kita bacakan hadis bahwa Allah menyebut kata wali dan hub, yang artinya kekasih, cinta, kawan, orang yang dibela. Dan salah satu caranya adalah memperbanyak ibadah wajib dan ibadah sunnah. Ramadan adalah bulan di mana kita banyak melakukan ibadah sunnah selain ibadah wajib. Maka Ramadan adalah anugerah, karena di bulan ini kita bisa panen pahala dengan rasa riang, dengan ceria, dengan rasa nyaman. Dan di waktu yang sama Ramadan bisa memberikan kita rasa cinta kepada Allah dan cinta Allah kepada kita. Mudah-mudahan kita bisa mengisi Ramadan dengan sebaik-baiknya. Masih ada waktu untuk kita untuk terus beribadah di bulan Ramadan, sambil berharap bahwa saat kita beribadah di malam hari, saat itu Lailatul Qadar, sehingga sholat tarawih kita yang dilakukan semalam pahalanya lebih baik daripada sholat yang dilakukan selama 1000 bulan atau 83 tahun. Lagi-lagi Ramadan adalah anugerah, Ramadan adalah bulan panen pahala, Ramadan adalah bulan yang bisa memunculkan cinta kita kepada Allah dan cinta Allah kepada kita. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.